Untuk mesin-mesinnya kelihatan tidak ada yang cacat, fleksibelnya juga kayaknya nggak ada yang putus ya. Tuh. Kemudian untuk bagian depan, oke guys, selamat datang di channel Guys Mindra. Di video kali ini saya unboxing LCD untuk Samsung Galaxy J7 Pro saya. Saya pernah beli ini HP, saya beli HP ini karena waktu itu sempat untuk Redmi Note 9 Pro saya itu rusak LCD-nya. Jadi sambil nunggu LCD-nya datang, saya cari HP lagi untuk kerja, dan setelah saya bawa kerja ternyata mengecewakan ya guys di sinyalnya untuk Samsung J7 Pro ini. Ternyata Samsung, memang semua HP Samsung itu penangkapan sinyalnya itu susah, apalagi saya kerja di kebun-kebun yang susah sinyal, yang jauh dari kampung gitu. Dan akhirnya saya sia-sia aja beli HP, dan akhirnya LCD Redmi Note 9 Pro saya udah nyampe, dan saya ujung-ujungnya pakai Redmi Note 9 Pro lagi itu. Sedangkan ini seperti ini guys. Sebenarnya awal saya beli HP ini sebenarnya masih lengkap, LCD-nya ada ya kan. Ya cuman susah, cuman di tombol powernya aja yang susah dipencet gitu sampai sekarang juga, dan saya belum bisa perbaiki nih. Saya nggak tahu cara perbaikinya, karena juga ini HP nggak bisa dibuka karena bautnya kerasnya minta ampun guys. Seperti itu. Jadi waktu itu saya iseng-iseng buat bongkar LCD-nya dan pengen nyoba bongkar, tapi ternyata malah LCD-nya rusak ya guys. Jadi ternyata untuk Samsung ini fleksibelnya itu ternyata ada di atas guys, dan saya pada waktu itu nggak tahu dan asal bongkar, dan akhirnya ya LCD yang LCD-nya rusak, LCD yang sebelumnya. Tapi untungnya untuk LCD yang sebelumnya itu belum AMOLED ya. Sudah nggak AMOLED lagi. Kalau misalnya AMOLED saya masih pikir-pikir tuh buat bongkar. Dikarenakan HP ini juga cara bongkarnya itu memang harus lewat LCD dulu guys, dan pada waktu itu saya langsung gaskan aja. Lagi pula LCD-nya juga kurang bagus juga gitu kan. Waktu itu saya nggak tahu si LCD apa, intinya itu bukan AMOLED, jelas bukan AMOLED, gambarnya jelek banget. Dan ya di sini saya belikan yang merek OG, walaupun memang OG-nya bukan yang OLED OG. Saya nggak tahu apa OLED ada OG, saya dengar sih ada, cuman ini bukan yang OLED, ini yang IPS guys. Dan mudah-mudahan di sini bagus ya, karena saya punya pengalaman dengan OG. Kalau layar AMOLED layar IPS-nya itu bagus. Saya pernah beli LCD IPS untuk Poco X3 Pro saya, dan itu kualitas gambarnya maknyos jos ya, warnanya gojreng. Cuman saya nggak tahu untuk yang si Samsung J7 Pro ini apakah tetap bagus juga, karena kan LCD asli dari si J7 Pro ini adalah AMOLED ya. Kemungkinan mungkin kualitasnya bakal tetap kurang, tapi nggak tahu juga ya, karena pernah juga teman saya punya Redmi Note 10S yang LCD aslinya itu AMOLED diganti ke IPS, itu tetap bagus-bagus saja LCD-nya. Mungkin ya tergantung LCD juga gitu ya kan. Tergantung dari LCD KW yang kita beli juga guys. Walaupun IPS belum tentu dia, walaupun dia AMOLED belum tentu bagus, walaupun dia IPS belum tentu jelek, dan sebaliknya gitu. Dan ini saya nggak tahu apakah tipe LCD yang bagus apa enggak, dan ini juga saya nggak tahu apakah baterainya masih ada apa enggak. Ininya saya unboxing dulu untuk LCD-nya dan ngelihat apakah ada minus atau enggak. Dan ini enggak dikasih ya guys ya, cuman dikasih kayak gini doang, enggak dikasih plaster atau dikasih lakban gitu guys. Nah ininya aja yang dikasih lakban, dan ini tebal untuk bubble wrapnya. Cuman di sini saya nggak pakai gunting saya entah kemana lagi, hilang lagi guys. Oke, ini diselosopin gini doang guys ternyata. Oke, jadi LCD OG nya yang OG plus, bukan yang OG super rupanya. Type J7 Pro B, tulisannya B, OG original quality ya, tapi mudah-mudahan bagus ya. Cuman untuk HP Samsung J7 Pro saya entah ini ada baterainya apa enggak ya guys, soalnya yang enggak pernah saya pakai karena LCD-nya juga nggak ada. Oke, untuk tampilan fisiknya seperti ini guys. Untuk mesin-mesinnya kelihatan tidak ada yang cacat, fleksibelnya juga kayaknya nggak ada yang putus ya. Tuh. Kemudian untuk bagian depan pecah guys. Pecah. Hole. Kena LCD-nya nih kayaknya guys. Iya.
Kayaknya kena ada LCD-nya. Astaga guys. Wow, pecah guys. Ini bisa jadi bukti juga ya. Saya juga nggak mau repot juga sih. Untungnya saya nggak beli yang AMOLED guys. Kalau nggak beli yang AMOLED mungkin aduh, nggak tahu lah ya. Dan ini saya nggak tahu apakah bisa gambarnya pun normal. Ini udah pecah ini pasti gambarnya pun nggak bakal normal jelas. Soalnya LCD-nya kena sini. Ini saya colokin konektornya. Nah ini udah masuk. Pecah loh, LCD-nya pecah loh. Nih pecah ya guys ya. Ini masih segel, kalian bisa lihat tuh. Pecah. Coba ini saya pun menyalakan pun entah yang mana. Pecah loh. Bentar guys, saya coba nyalakan dulu ya guys. Ini saya nggak bakal jeda. Ini benar-benar saya nggak jeda ya. Saya ambil casan dulu. Guys, karena buat ngecas power banknya saya pakai buat ngecas HP-nya aja dulu biar kelihatan nyala apa enggak ya. Wah deg-degannya saya guys. Oke, LCD-nya pun kena ya guys ya. LCD-nya pun kena, bagian bawahnya kena. Hitam dia bagian bawah sini. Ini pecah ya, bagian sini pecah guys. Terus saya hidupin ya. Ini belum bisa hidup ya karena baru 1%. Kena ya guys LCD-nya. Tuh. Kalian bisa lihat sendiri ini kena LCD-nya. Saya mau hidupin, baterainya masih 1% nih. Di ini susah nih guys, tombol powernya rusak kan ya. Padahal bumper weight-nya tebel loh guys. Itu kok bisa ya guys ya, pecah LCD-nya. Apa memang dia jual yang pecah atau gimana? Ini kena loh LCD-nya guys, hitam dia bagian bawahnya. Ini saya coba hidupin HP-nya. Agak susah hidupinnya ya. Aduh susah juga hidupannya ini. Tombol powernya juga sudah pencet. Guys, ini masalahnya juga di sini guys, tombol powernya susah dipencet. Kuku saya sampai rusak nih. Susah hidupnya. Aduh. Gimana nih guys, sudah 89 menit ya. Ini HP-nya nggak mau nyala lagi, saya mau ngetes salah sentuh. Tombol powernya juga bermasalah ini masalahnya. Itu saya patah rasanya ini. Aduh, ini juga jempol saya ini kena parang kemarin. Pakai jempol kiri juga. Menyala, oke, menyala guys. Oke, LCD-nya kena ya guys tuh. Oke, merek OG. Kualitas gambar sebenarnya untuk bagian atasnya ini bagus, cuman di bagian pecahnya itu yang jelek deh guys. Saya nggak tahu ya kenapa bisa pecah gini guys. Ini saya mau nyalakan lightingnya cok terminalnya agak jauh guys. Jadi saya tadi nyalakan lighting itu pakai power bank juga yang saya pakai buat ngecas HP ini gitu. Oke, hitam semua. Jadi bagian bawahnya ini hitam semua dan ini layar sentuhnya pun nggak bisa nih guys. Nggak bisa juga layar sentuhnya nih. Kacau sih guys ini. Sebenarnya gambarnya bagus sih guys. Cuma ya gitu. Wah ini
bener-bener nggak bisa disentuh nih guys. Tuh. Nah, yang namanya sial ya guys, beginilah udah. Ini bener-bener nggak bisa disentuh juga nih, coba. Nggak bisa disentuh juga nih. Tapi gambarnya lumayan, oh nggak bagus-bagus amat sih sebenarnya. Cuma nggak pucat gitu loh, oke lah. Nah tentunya juga nggak bisa disentuh gitu ya kan. Aduh, kacau. Oke lah, kayaknya segitu dulu guys ya kalau untuk video kali ini. Sedikit, jangan sedikit kecewa sih, lumayan kecewa ya. Harga saya rugi 140.000 ya gitu ya guys. Ini pun nggak bisa disentuh loh guys, apinya susah hidup. Susah hidup juga nih, nggak tahu kan kok bisa pecah ya. Nggak nyala, oh nyala. Kenapa pula lagi nih pelindungan satu tidak disengaja? Nggak bisa disentuh sama sekali jas ini juga apinya. Aduh, pecah ini guys. Wah ini nyentuh sendiri juga dia. Oh bisa disentuh, cuma ya kayak mana caranya. Pin, setahu saya nggak ada pinnya ini. Iya guys, ada apa ini? Kok tiba-tiba ada pin? Oh bisa disentuh, cuma ya lah kayaknya segitu aja guys untuk video kali ini. Sekian dulu untuk video kali ini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.